aniaya, tidak terkekang dengan apapun. Oh kalau gitu Ustaz nggak mau terikat, saya tetap ikatan pernikahan. Tapi untuk diikat orang, untuk ditambat orang saya nggak mau. Apalagi sampai terutang budi. Ini saya tidak mengatakan saya orangnya bersih, steril, enggak. Saya cuma mau berbagi cerita bahwa lebih baik kita mengatur hidup kita sendiri daripada kita diatur-atur orang. Betul? Nah, makanya selagi ada kesempatan, selagi badan sehat, silakan cari duit, tapi jaga juga kesehatan. Karena kalau sampai masanya kita ini akan tua. Setelah tua, ya semuanya berkurang. Waman nu'ammirhu, siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakkisu fil khalqi, kami kembalikan lagi kejadiannya. Mata mulai rabun, pendengaran mulai berkurang, tegak sudah tidak bisa lama. Saya dulu kalau ceramah masih kuat ceramah 1 jam, 1 jam setengah. Ini baru sebentar sudah disediakan kursi. Nah, oleh sebab itu maka pikir-pikir sampai masanya kita akan tua, apa persiapan kita. Itulah pentingnya kita menyimpan, menabung. Syukur-syukur nanti setelah pulang ternyata sawahnya sudah sejauh mata memandang. Amin. Usahakan simpan, beli tanah, beli sawah. Karena sawah ini gak ada matinya. Selama orang Indonesia masih makan nasi dan padi tetap ditanam, insya Allah gak ada matinya. Sawah, kelapa sawit, kebun kelapa di Saudi aja. Ini kelapa. Insya Allah buahnya udah kena panen semua. Nah ini jangan sampai. Saya Pak Ustaz alhamdulillah ternak Pak Ustaz. Ternak apa? Ternak tuyul. Jangan. Ternak puyuh, ternak lele, dibagi hasil mudharabah. Saya Pak Ustaz takut nanti kalau bagi hasil hilang, dilarikan orang. Investasi bodong, saya hanya simpan di bank, gak apa-apa. Simpan di bank syariah, Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat. Ambil akad yang mudharabah, nanti kita dapat dana bagi hasil. Saya doakan semua kakak, ibu, abang, adik gajinya berkah. Amin. Masih ingat yang pertama? Bersyukur. Yang kedua, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang ketiga, menabung. Tapi bukan berarti menabung celengan ayam, disimpan di dalam, pas lagi butuh dipecahkan. Bukan begitu. Kalau ada yang bisa nyimpan, bagus. Saya belikan ke ruko Pak Ustaz, bagus. Saya belikan ke bisnis ini, bagus. Minimal minimnya beli emas, enggak juga simpan di bank. Nanti sampai masanya pulang bisa diambil. Kalau kita mati Pak Ustaz, ya diambil orang. Saya berangkat umroh ini bersama 15 travel. Jumlah jamaahnya 1.000 orang. Jadi kemarin pas acara penutupan saya sampaikan ke kawan-kawan begini. Kalau dengan umroh ini kita bisa silaturahim, kita lanjutkan. Tapi kalau gara-gara umroh ini hubungan kita rusak, kita hentikan. Jangan sampai kamu kelahi sama somat, kenapa? Gara-gara umroh. Saya nggak mau. Yang kedua, saya bilang, bagaimana memperbaiki kualitas umroh jamaah. Jangan hanya sekedar datang, tawaf, sa'i, tahallul, pulang. Jadi jamaah mesti dibekali dengan akidah, ibadah, dengan ilmu. Dan kalau travel-travel punya uang lebih, ini cerita uang. Tentu kalian hasil dari pesawat, hasil dari ngurus jamaah, ada uangnya. Uang ini belikan ke tanah, bangunkan ke kelas. Jadi kalau 1 tahun 1 kelas, 10 tahun sudah bisa 10 kelas. Bisa punya rumah Quran, punya TK Quran, pendidikan, sehingga umat ini menjadi baik. Jadi saya tidak hanya ceramah tentang nyimpan ini hanya kepada bapak ibu pekerja, tapi juga kepada kawan-kawan saya, sahabat saya. Memang saya selalu menyampaikan begitu. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita kehilangan. Kita diajarkan dari rukun yamani ke Hajar Aswad itu diajarkan doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau ada orang mengatakan saya nggak penting nabung-nabung itu Pak Ustaz, nggak penting nyimpan-nyimpan itu, yang penting akhirat. Terus kalau hidup gimana? Dunia kan?
Nah, maka kita penting dunia dulu. Karena Allah mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah ini. Oh ini nabung ini rusak tauhid kita Pak Ustaz. Masih ingat Nabi Yusuf alaihissalam? Bagaimana Nabi Yusuf? Dia bermimpi, ternyata takwil mimpinya adalah nanti akan datang masa paceklik, masa kering kerontang. Di tepi sungai Nil gandum tidak akan tumbuh lagi. Maka dia suruh menanam gandum dan menabung sampai masanya musim paceklik, musim kering, tabungan tetap ada untuk makan. Jangan sampai kita mati meninggalkan anak cucu yang lemah. Datang seorang sahabat, ya Rasulullah, semua harta saya ini ambil. Kata Nabi, tak boleh semua harta kita serahkan. Fisabilillah. Anta da'awarataka aghniya. Kau tinggalkan anakmu, istrimu dalam keadaan mampu, dalam keadaan mapan, khairun, lebih baik min anta da'ahum, daripada kau tinggalkan mereka alatan, dalam keadaan miskin, yatakaffafuna 'alan nas, minta-minta kepada manusia. Jadi paling enggak dia punya. Itu makanya dalam Islam ada meninggalkan harta warisan. Saya doakan yang belum menikah, yang masih bujangan, yang masih anak muda, mudah-mudahan nanti dapat istri, anak tunggal, orang kaya, bapaknya sudah di ruang ICU. Amin. Amin. Yang semangat yang udah nikah. Kamu kan orangnya ganteng. Iya. Banyak dulu yang mau sama